500 meter ada bengkel, hati-hati 300 meter ada bengkel. Nah, itu kanan kiri dikasih. Setelah itu baru kita ngomong brosur sama kartu nama. Nah, kartu nama sama brosur tadi jangan dibagikan di jalan orang yang kita nggak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SPM channel. Ini Santo SPM. Kali ini saya mau membahas tentang request dari teman-teman. Mas, gimana caranya promosi atau ketika buka bengkel pertama kali itu, gimana supaya bengkel itu mungkin cepet rame lah, bahasanya mudah dikenal orang, kemudian ada konsumen yang datang, kemudian konsumen itu juga yakin mengerjakan motornya di bengkel itu. Nah, ini saya hanya berbagi ya, tidak menggurui, tidak ngajari, tapi saya hanya sharing aja. Terutama gini, ketika kita mau buka bengkel itu, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama pasti ada lokasi dulu, eksterior, interior, posisi, lokasi, tempat itu sudah pasti ada. Terus kemudian, pertama supaya orang tahu kalau itu bengkel itu gimana, ya kita harus pasang yang namanya papan nama atau tampak depan, eksterior lah bahasanya. Nah, eksterior itu bisa kita bikin dari papan sendiri, bisa dari digital printing mungkin, bisa juga dari banner dikasih figura. Artinya apa? Yang penting ada banner menunjukkan nama bengkel itu apa, alamatnya mana, terus mengerjakan apa. Ya mungkin spesialis 4 tak, mungkin spesialis merek tertentu, ya terserah, itu masing-masing. Yang jelas harus ada identitas dengan istilahnya papan nama atau tampak depan. Nah, selain tampak depan, kita harus menyiapkan dulu. Ketika orang lewat itu kan tidak mungkin oleh kalau nggak ada yang menarik, maka kita pasang banner juga. Di depannya itu banner penunjuk arah, mungkin dikasih tanda panah, mungkin ini bengkel, bengkel spesialis apa, ada tanda panah yang menunjukkan ke bengkel itu di depan bengkel. Oke ya, pertama itu dulu. Jadi identitas itu mudah dikenali. Ketika orang lewat, orang tertarik untuk menoleh minimal. Jadi belum ngomong servis, itu masih ngomong noleh dulu aja. Oh, ada bengkel di sini. Oh, bengkelnya apik ternyata. Oh, bengkelnya bagus. Oh, spare partnya lengkap ternyata. Lengkap itu kan tanda petik ya. Lengkap itu tergantung finansial kita. Barang tertentu tapi ditata rapi itu terlihat lengkap dari luar, padahal sebetulnya nggak lengkap juga. Ini seperti itu. Pertama adalah identitas, tampak depan atau papan nama, kemudian banner. Terus kemudian kita pasang lagi banner. Banner itu banner lokasi. Jadi 500 meter sebelum bengkel kita pasang banner. Hati-hati, 500 meter ada bengkel sepeda motor, kan gitu. Terus ada lagi mungkin setelah 500, 300 meter atau 200 meter lagi sebelum bengkel itu kasih banner aja. Di daerah mungkin enggak terpengaruh dengan sistem perizinan, contohnya Satpol PP dan yang lain-lain. Kalau di kota harus ada izin dulu. Terus kemudian kenapa kok harus ada penunjuk arah? Itu kan kita mengingatkan orang untuk hati-hati. Enggak ada yang salah dong kalau kita nulis hati-hati. Istilahnya kurangi kecepatan. Di depan ada bengkel, 500 meter ada bengkel, kan tidak ada masalah, nggak ada yang kata-kata yang melanggar itu, karena kita menyuruh orang untuk hati-hati. Kemudian 200 meter lagi dikasih lagi banner, jadi pasang 4 banner, 500 dari sisi kiri, 500 dari sisi kanan, 200 dari sisi kiri atau 300 dari sisi kiri, 300 dari sisi kanan. 4 banner itu untuk mengetahui, memudahkan orang ketika oh ya depan lagi ada bengkel, sebentar lagi ada bengkel. Itu secara emosional, secara istilahnya kita menanamkan imajinasi ke orang bahwa orang ketika lihat tulisan itu, oh iya ya di depan ada bengkel. Meskipun orang itu nggak mampir, nggak servis, tapi minimal dia membaca itu, kemudian dia pelan, kemudian melihat bengkel itu sudah satu poin. Oke ya, ini dari sisi lokasi. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Nah, di bengkel itu ada wacana atau mungkin ada dibuatkan figura atau banner. Kalau teman-teman yang kebetulan yang buka itu mekanik, itu lebih mudah. Contohnya gini, istilahnya mekanik bengkel ini buka itu sebetulnya asal usulnya mekaniknya dari mana sih? Contoh,
Alhamdulillah setelah 10 tahun bekerja di bengkel A, hari ini saya mohon doa restu, saya memulai usaha sendiri, buka bengkel sendiri. Mungkin di situ ada mungkin sertifikat training, ada mungkin, tapi meskipun nggak ada sertifikat, minimal di situ ditulis berapa tahun bekerja di bengkel lain. Jadi orang akan mereferensi, oh yo, ternyata yang buka bengkel ini orang yang sudah bekerja di bengkel sebelumnya. Nah, itu poin. Mungkin nggak seberapa orang berpikir ke sana, tapi menurut saya itu poin. Oke, setelah interior, eksterior, tampak depan, kemudian ada banner di 500 sama 300 meter, baru kita ngomong promosi. Nah, promosinya gimana? Promosinya yaitu kita bikin satu kartu nama, kedua sama brosur. Nah, kartu nama sama brosur itu dijepret aja kartu namanya di brosur. Kenapa? Brosur itu menunjukkan bahwa brosurnya nggak usah sudah dibuka bengkel A, B, C, D, jualan apa aja, semua nggak usah seperti itu menurut saya. Yang perlu ditulis di brosur itu gini aja ya tadi. Ya alhamdulillah kalau kita muslim itu bahasanya sederhana. Alhamdulillah selama bekerja sudah saya alhamdulillah setelah bekerja di bengkel 10 tahun ikut orang, saya memulai usaha sendiri, mohon doa restunya. Jika motor Bapak Ibu ada kendala, silakan dibawa ke bengkel. Kalau nggak sempat, silakan hubungi nomor telepon ini. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu kayaknya kok nggak promosi? Nggak usah promosi, kan kita mau mengenalkan bengkel kita dulu. Nggak ngomong jualan, kita mau mengenalkan ke orang bahwa sing buka bengkel itu, yang buka bengkel itu siapa. Terus bengkel itu di mana? Itu dulu. Dan kebanyakan orang brosur itu dibagi di depan bengkel, dibagi-bagi ke ini. Kalau saya sih kurang setuju, karena menurut saya ketika kita bagi brosur di depan, maka itu rentan sekali untuk dibuang. Kalau saya lebih baik door to door. Kenapa? Ya sudah, ngalahin aja, keliling dari pintu ke pintu, kita dodok, kalau ada orangnya alhamdulillah lebih baik. Ya sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, ini saya buka bengkel di situ. Saya selama ini bekerja di sana, sekarang saya sudah buka bengkel. Monggo kalau mau servis atau mungkin motornya ada kendala, silakan dibawa ke bengkel ya Bu, Pak. Nah, jadi kita ngomong ke konsumen itu nilai yang nggak bisa dibeli itu mahal. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan konsumen dan kita menawarkan langsung, dikasih brosur sama kartu nama. Oke, kemudian setelah brosur kita door to door tadi, baru kemudian kita ngomong istilahnya apa ya, ketika servis. Nah itu kasih reminder itu kartu kembali servis. Contohnya ya kayak ginilah, ini bahasa saya. Jadi istilahnya dibuatkan stiker aja. Stiker ini kapan servis tanggal berapa, ganti oli apa enggak, ganti oli berikutnya kapan, servis berikutnya kapan. Itu ditempelin aja di tangkinya. Kalau motor matic atau mungkin di bawah joknya itu ditempelin aja. Ketika menyerahkan ke orangnya itu dijelaskan, Pak ini ada garansinya seminggu servisnya, nanti servis lagi kilometer sekian, nanti ganti oli kilometer sekian. Itu dijelaskan. Itu namanya reminder service atau itu istilahnya kartu kembali servis. Jadi orang, oh iya yo, ternyata bengkel ini beda ya, saya diingatkan lagi untuk servis berikutnya. Nah setelah kasih reminder, jangan lupa minta nomor HP konsumen itu. Jadi itu database itu perlu, karena kalau kita nggak punya database, sekedar orang nggak tahu nomor teleponnya kan susah. Tapi kalau ada nomor handphone kan setelah servis bisa ditelepon, gimana Pak, habis servis motornya kurang apa, sudah enak apa belum. Ketika orangnya waktu yang servis, Pak motor Bapak sudah servis, itu kayaknya sudah waktu yang servis loh Pak, gimana? Kalau nggak sempat mungkin saya ambil. Mungkin itu promosi yang sederhana, tapi menurut saya itu mengena sekali. Terus kemudian ada lagi ketika nomor HP sudah didapat. Nah, yang terakhir itu ketika ada orang servis ini. Jadi kan kita pertama kan promosi bulan pertama. Jadi ketika bulan pertama promosi ya orientasi kita bukan dapat jasa yang besar, dapat jualan spare part yang besar, enggak usah. Jadi 1 atau 2 bulan itu tugas kita adalah mendatangkan konsumen ke bengkel kita. Nah setelah orang datang, orang itu kan servis. Nah
orang itu akan lebih seneng ketika servis itu terus kemudian dikasih iming-iming, Pak, Bu, terima kasih sudah servis. Karena Bapak servis di sini pelanggan saya, lah ini gimana kalau saya minta tolong ke Bapak atau Ibu? Wis gini aja, Bu. Bapak mungkin foto di bengkel ini atau mungkin motor sampean di bengkel ini difoto. Nanti fotonya sampean buat di status di WA. Status WA atau mungkin diupload di Facebook, terserah. Intinya di media sosial. Jadi setelah diupload di WA, orangnya dikasih diskon jasanya. Mungkin jasanya biasanya 50.000, kasih aja 30.000 karena Bapak mau membantu saya mengenalkan bengkel saya ke konsumen. Maka Bapak saya kasih diskon 20.000 untuk status WA-nya tadi. Rugi? Ya kalau ngomong rugi kita nggak ngomong mancing itu. Kalau kita mau mancing ya kita harus ada umpan dulu. Kalau nggak ada umpannya nggak mungkin dimakan sama ikan. Artinya apa? Umpannya itu tadi, ketika orang sudah servis kemudian orangnya mau mempromosikan, ya kita kasih apresiasi ke konsumen dengan cara jasanya kita diskon. Itu contohnya kayak tadi media sosial. Jadi saya ulang lagi, ini mungkin basic ya, basic ketika kita mau buka bengkel. Pertama adalah pastikan dulu identitas kita jelas. Lokasi bengkelnya ada minimal tampak depan atau papan nama, baik itu papan ditulisi, mungkin banner, mungkin apapun lah. Ada nama bengkel sama alamat, identitas jelas. Kemudian ada banner penunjuk arah di depan bengkel bahwa di situ bengkel. Tanda panah mungkin servis motor spesialis apa, dikasih tanda panah menuju ke bengkelnya. Kemudian setelah itu kita pasang banner di sepanjang jalan kiri kanan bengkel itu kurang lebih 500 meter. Hati-hati, 500 meter ada bengkel. Hati-hati, 300 meter ada bengkel. Nah, itu kanan kiri dikasih. Setelah itu baru kita ngomong brosur sama kartu nama. Nah, kartu nama sama brosur tadi jangan dibagikan di jalan orang yang kita nggak kenal. Itu nanti setelah kita sudah keliling door to door, kasih brosur ke konsumen dari pintu ke pintu, kalau nggak ada orangnya dikasih di pagar itu nggak apa-apa. Tapi di situ mengenalkan bahwa banggalah dengan bengkel Anda sebelumnya. Alhamdulillah setelah 10 tahun bekerja di bengkel A, hari ini saya memulai usaha baru, buka bengkel sendiri. Monggo yang mau servis, monggo yang motornya ada kendala dibawa ke sini, ke bengkel. Nah, itu dengan door to door, kemudian ditaruh di bawah pagar atau apa, intinya setiap rumah, satu rumah itu satu brosur, satu kartu nama. Setelah itu baru reminder service tadi ketika datang. Setelah reminder mengingatkan, kemudian nomor HP konsumen jangan lupa dicatat. Setelah ada nomor HP untuk follow up, nanti setelah servis apa aja yang kita harus sampaikan ke konsumen. Dan yang terakhir istilahnya apa ya, kalau sudah servis bulan pertama kedua ya syukur-syukur seterusnya ya, itu orangnya suruh bikin status WA bahwa setelah istilah posisi dia servis di bengkel itu, status WA di masing-masing konsumen, mungkin WA atau Facebook, kasih diskon aja. Kalau 50 jasa servis kasih aja 20.000 di awal. Nanti setelah jalan mungkin diturunkan dari diskonnya yang 20.000 tadi. Kan orang kan seneng, orang mau bayar 50.000 ternyata dengan bikin status JWA oleh diskon 20.000. Nah, tapi nanti ketika sudah servis, sudah berjalan mungkin 2 bulan ke atas, ya diskonnya nggak usah banyak-banyak. Mungkin cukup dengan ya 5.000. Ya maksimal 10.000 lah. Mungkin itu yang istilahnya awal-awal kita buka bengkel harus melakukan itu dulu. Teman-teman, jadi ini saya nggak ngajari, saya cuma sharing, berbagi. Siapa tahu ada manfaatnya. Terus kemudian kalau ini menarik ya mungkin promo-promo yang lain masih ada lagi. Tapi basicnya itu dulu aja dilakukan ketika kita buka bengkel pertama kali. Oke ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.